Mereka adalah pasangan yang tampak sempurna. Sang suami adalah seorang pengacara yang sukses, sementara istrinya seorang hakim muda yang dihormati. Dari luar, tidak ada yang menyangka bahwa di balik kehidupan mereka tersimpan rahasia yang kelam. Kisah cinta mereka yang penuh harapan pada akhirnya berubah menjadi tragedi yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Malam itu, kawasan Circuit House Colony Kanpur tampak tenang seperti biasa. Namun di salah satu apartemen dinas pemerintah, sebuah misteri sedang menunggu untuk terungkap. Di sanalah tinggal Pratibha Gautam, seorang hakim yang baru saja beberapa bulan bertugas di kota tersebut. Pratibha dikenal sebagai sosok yang jujur, tegas, dan adil. Sebagai civil judge di Kanpur, ia dihormati oleh rekan kerja maupun para tetangganya. Tidak ada yang menduga hidupnya akan berubah secara tragis dalam satu malam. Pada 8 Oktober 2016, suaminya, Manu Abhishek Rajan, berangkat dari Delhi menuju Kanpur. Pasangan itu belum genap setahun menikah. Meski saling mencintai, kesibukan karir membuat mereka saling berjauhan. Abhishek bekerja sebagai pengacara di Tis Hasari Court, Delhi, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan di ibu kota. Sepanjang perjalanan, Abhishek beberapa kali mencoba menghubungi istrinya, namun tidak satupun panggilannya dijawab. Awalnya, ia mengira Pratibha sedang sibuk atau beristirahat. Tetapi semakin dekat ke Kanpur, perasaannya semakin tidak tenang. Pagi hari 9 Oktober 2016, Abhishek tiba di Circuit House Colony. Ia kembali menelepon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Setelah berkali-kali membunyikan bel dan mengetuk pintu tanpa hasil, kepanikannya mulai meningkat. Pintu terkunci dari dalam, menandakan Pratibha seharusnya berada di rumah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Abhishek memutuskan mendobrak pintu. Saat berhasil masuk, ia mengaku melihat pemandangan yang menghancurkan hidupnya. Pratibha tergantung pada kipas langit-langit ruang tamu. Di pergelangan tangannya terdapat luka sayatan, sementara bercak darah terlihat di sekitar lokasi. Dalam keadaan panik, Abhishek mendekati istrinya. Ketika tubuh Pratibha disentuh, tali yang menahannya terlepas dan tubuhnya jatuh ke lantai. Syok dan ketakutan, Abhishek segera berlari keluar rumah dan menuju police station di Kanpur. Dengan suara gemetar, ia melaporkan bahwa istrinya diduga telah bunuh diri. Laporan itu segera memicu penyelidikan besar. Ketika polisi tiba di apartemen tersebut, mereka langsung menemukan beberapa kejanggalan. Tubuh Pratibha sudah berada di lantai, berbeda dengan keterangan awal bahwa ia ditemukan tergantung. Abhishek menjelaskan bahwa ia menurunkan tubuh istrinya karena panik dan ingin menolongnya. Namun penjelasan itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Bercak darah di lantai dan furnitur membuat penyidik semakin curiga. Tim forensik dipanggil untuk mengamankan lokasi kejadian, memotret setiap sudut ruangan dan mengumpulkan bukti. Sementara itu, para tetangga mulai berkumpul di luar apartemen, saling berbisik tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sang hakim. Penyidik kemudian mulai menelusuri kehidupan Pratibha Gautam. Pratibha berasal dari Orai, Uttar Pradesh dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya bekerja di bank, sementara ibunya menanamkan nilai kemandirian dan kerja keras kepada Pratibha serta adiknya. Sejak muda, Pratibha bercita-cita berkarir di bidang hukum. Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan pendidikan di Lucknow sebelum pindah ke Delhi untuk mengejar impiannya menjadi hakim. Di Delhi, ia bertemu dengan Manu Abhishek Rajan, seorang pengacara muda yang ambisius. Abhishek berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Suresh Chandra Rajan, pernah menjabat di berbagai lembaga penting dalam sistem peradilan India. Hubungan mereka berawal dari pertemanan. Mereka sering belajar bersama, berdiskusi tentang hukum, dan saling mendukung menghadapi ujian profesi. Seiring waktu, hubungan itu berkembang menjadi cinta. Namun ketika Pratibha menyampaikan niatnya untuk menikahi Abhishek, keluarganya menentang keras.
Perbedaan kasta juga menjadi alasan penolakan. Meski demikian, pasangan ini tetap mempertahankan hubungan mereka. Pada tahun 2013, keduanya mengikuti ujian seleksi hakim. Pratibha belajar tanpa kenal lelah dan akhirnya berhasil lulus. Sebaliknya, Abhishek gagal dalam ujian tersebut dan tetap melanjutkan karirnya sebagai pengacara pidana. Kegagalan itu tidak menggoyahkan hubungan mereka. Pada tahun 2015, Pratibha resmi diangkat sebagai hakim perdata di Kanpur. Berkat dedikasi dan integritasnya, ia segera mendapatkan reputasi yang baik di lingkungan pengadilan. Sementara itu, Abhishek terus membangun karirnya sebagai pengacara di Tishazari Court, Delhi, di mana kegigihan dan profesionalismenya menuai kekaguman dari rekan-rekannya. Pada 29 Januari 2016, Pratibha Gautam dan Manu Abhishek Rajan mengambil keputusan besar. Mereka diam-diam menikah di Arya Samaj Mandir, Delhi, tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing. Pernikahan itu bukan keputusan spontan, melainkan langkah yang sudah mereka pertimbangkan matang-matang karena sadar hubungan mereka tidak akan mendapat restu. Upacara sederhana tersebut hanya dihadiri beberapa sahabat dekat. Setelahnya, mereka langsung mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi dan tetap merahasiakannya dari keluarga. Seiring waktu, pasangan ini berusaha memperbaiki hubungan dengan kerabat mereka. Keluarga Abhishek perlahan menerima Pratibha sebagai menantu. Namun keluarga Pratibha tetap menolak hubungan tersebut. Mereka masih keberatan dengan perbedaan status sosial dan latar belakang keluarga Abhishek. Pada 23 April 2016, sekitar 2 bulan setelah menikah, mereka mengadakan resepsi di Delhi untuk mengumumkan pernikahan mereka. Acara itu berlangsung meriah, tetapi ada satu hal yang sangat terasa. Kedua orang tua Pratibha tidak hadir. Mereka baru mengetahui pernikahan putrinya setelah semuanya terjadi. Meski Pratibha berkali-kali mencoba memperbaiki hubungan, keluarganya tetap menjaga jarak. Penolakan itu menjadi beban emosional yang cukup berat baginya. Tak lama kemudian, pasangan tersebut pindah ke Kanpur, tempat Pratibha bertugas sebagai hakim. Mereka menempati rumah dinas di Circuit House Colony, lingkungan yang tenang dan aman. Di sana, mereka berharap bisa memulai hidup baru dan fokus pada karir masing-masing. Namun, pekerjaan kembali memisahkan mereka. Setelah beberapa bulan tinggal bersama di Kanpur, Abhishek kembali ke Delhi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengacara. Meski menjalani hubungan jarak jauh, keduanya tetap rutin berkomunikasi dan berusaha bertemu sesering mungkin. Saat itu usia pernikahan mereka baru sekitar 6 bulan. Dari luar, hubungan mereka tampak harmonis. Mereka masih merencanakan masa depan bersama dan percaya bahwa cinta mereka mampu mengatasi berbagai rintangan. Namun semua itu berubah pada pagi hari 9 Oktober 2016. Ketika Abhishek menemukan Pratibha meninggal di apartemen mereka, polisi segera datang ke lokasi. Karena korban adalah seorang hakim aktif, kasus ini langsung mendapat perhatian khusus. Di dalam apartemen, penyidik mulai mendokumentasikan setiap detail. Selendang yang diduga digunakan untuk menggantung korban tergeletak di dekat tubuhnya. Sementara itu, luka sayatan pada kedua lengannya menimbulkan banyak pertanyaan. Pemeriksaan awal menunjukkan luka di leher Pratibha sangat tidak biasa. Terdapat 3 bekas tekanan yang jelas dan membentuk pola lurus. Bekas jeratan di leher juga berbentuk hampir melingkar penuh. Bagi penyidik, hal itu merupakan tanda yang mencurigakan. Pada kasus gantung diri, bekas jeratan biasanya membentuk pola huruf V atau U. Sebaliknya, bekas yang melingkar seringkali menunjukkan adanya tekanan pada leher saat korban berada dalam posisi berbaring. Temuan pada lengan korban juga menimbulkan keraguan. Polisi menemukan 14 luka sayatan, 6 di tangan kanan dan 8 di tangan kiri. Luka-luka tersebut terlihat rapi, sejajar, dan dibuat dengan presisi. Pola seperti itu dianggap tidak lazim pada kasus bunuh diri. Ketika berita kematian Pratibha menyebar, media segera berdatangan ke Circuit House Colony. Di saat yang sama, kedua orang tuanya berangkat ke Kanpur dalam keadaan syok dan berduka.
Jenazah Pratibha kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun proses penanganannya menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan perlakuan terhadap jenazah seorang hakim yang untuk sementara ditempatkan di area koridor sebelum pemeriksaan dimulai. Malam itu juga, tim forensik bekerja untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Semakin lama mereka memeriksa lokasi kejadian, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Kipas angin yang disebut Abhishek sebagai tempat korban tergantung menjadi salah satu fokus utama. Bekas darah yang ditemukan pada baling-baling tidak sesuai dengan pola yang biasanya terlihat pada kasus gantung diri. Selain itu, kipas tersebut tampak terlalu lemah untuk menopang berat badan orang dewasa. Tidak ada tanda-tanda bengkok atau kerusakan yang seharusnya muncul jika benar digunakan untuk menggantung tubuh korban. Penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa lokasi kejadian telah direkayasa. Kecurigaan semakin bertambah ketika mereka memeriksa pintu apartemen. Abhishek mengaku mendobrak pintu karena terkunci dari dalam. Namun kerusakan pada kunci sangat minim, bahkan pintu masih berfungsi normal. Jika pintu benar-benar didobrak dengan paksa, seharusnya terdapat kerusakan yang jauh lebih parah. Saat diperiksa lebih lanjut, Abhishek menjelaskan secara rinci perjalanan yang ia tempuh dari Delhi ke Kanpur. Ia menunjukkan bukti pembayaran tol, rekaman CCTV, dan catatan panggilan telepon yang menurutnya membuktikan aktivitasnya selama perjalanan. Tetapi justru karena terlalu rinci, keterangannya mulai dianggap aneh. Beberapa penyidik merasa seolah-olah ia sudah menyiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin diajukan. Sebagai seorang pengacara berpengalaman, Abhishek memahami pentingnya detail dalam sebuah penyelidikan. Namun semakin banyak informasi yang ia berikan, semakin besar pula keraguan polisi terhadap ceritanya. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Jika ia benar-benar menemukan istrinya dalam kondisi kritis, mengapa ia tidak langsung menelepon polisi atau layanan darurat? Sebaliknya, Abhishek memilih masuk ke mobilnya dan berkendara sendiri menuju kantor polisi yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang akan langsung menghubungi layanan darurat. Namun Abhishek tidak melakukannya. Ia mengaku panik dan kebingungan sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saat diperiksa lebih lanjut, keterangannya mulai berubah-ubah. Ia sempat mengatakan telah 2 kali mencari bantuan, padahal bukti menunjukkan ia hanya datang ke kantor polisi 1 kali. Semakin banyak penyidik menggali, semakin banyak pula kejanggalan yang muncul. Circuit House Colony merupakan kompleks perumahan bagi pejabat pemerintah yang dijaga ketat. Setiap pintu masuk diawasi petugas keamanan. Namun ketika Abhishek mengaku tidak bisa masuk ke apartemen, ia tidak meminta bantuan satupun petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi. Hal yang sama terjadi setelah ia menemukan jasad istrinya. Saat keluar dari kompleks menuju kantor polisi, ia juga tidak memberitahu petugas keamanan mengenai kejadian tersebut. Padahal, bantuan bisa datang jauh lebih cepat jika ia melapor kepada mereka. Bagi penyidik, perilaku ini sulit dijelaskan secara logika. Tak lama kemudian, orang tua Pratibha tiba di Kanpur. Kesedihan mereka segera berubah menjadi kemarahan. Mereka secara terbuka menuduh Abhishek dan keluarganya bertanggung jawab atas kematian putri mereka. Menurut keluarga Pratibha, selama pernikahan berlangsung, Abhishek sering membatasi komunikasi Pratibha dengan keluarganya dan memberikan tekanan emosional yang membuatnya tidak bahagia. Ayah Pratibha kemudian melaporkan Abhishek kepada polisi dan meminta penyelidikan resmi dilakukan. Bagi keluarganya, satu hal sangat sulit dipercaya. Pratibha bukanlah pribadi yang mudah menyerah. Ia adalah seorang hakim yang mandiri, sukses, dan terbiasa menghadapi tekanan. Selama bertahun-tahun ia membangun karirnya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Keluarganya tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa ia berniat mengakhiri hidupnya. Hasil otopsi juga memberikan gambaran yang lebih jelas. 4 dokter yang melakukan pemeriksaan menemukan sejumlah temuan mengejutkan. Penyebab kematian dinyatakan sebagai afiksia atau kekurangan oksigen akibat tekanan pada saluran pernafasan. Selain itu,
terdapat luka yang diduga berasal dari benda tumpul. 14 luka sayatan pada lengan dan pergelangan tangan, serta 3 luka dalam di area leher. Banyak dari luka tersebut menunjukkan kemungkinan adanya perlawanan sebelum korban meninggal. Namun temuan paling mengejutkan adalah fakta bahwa Pratibha sedang hamil sekitar 3,5 bulan. Informasi ini langsung mengubah arah penyelidikan. Penyidik mulai mempertanyakan apakah seorang wanita yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dan memiliki karir yang cemerlang benar-benar berniat mengakhiri hidupnya. Semakin banyak bukti diperiksa, semakin sulit teori bunuh diri untuk dijelaskan. Sementara itu, sikap Abhishek mulai berubah. Pria yang sebelumnya tampak tenang dan percaya diri, kini sering ragu-ragu saat menjawab pertanyaan. Beberapa keterangannya saling bertentangan. Penyidik mulai yakin bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Abhishek kemudian ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini sangat sensitif. Abhishek adalah seorang pengacara. Ayahnya mantan hakim dan beberapa anggota keluarganya memiliki koneksi kuat di dunia hukum. Polisi menyadari bahwa setiap langkah mereka akan mendapat sorotan. Ketika permohonan penahanan dibahas di pengadilan, keputusan hakim memicu kontroversi. Banyak pihak menilai Abhishek mendapat perlakuan yang terlalu lunak dibandingkan beratnya tuduhan yang sedang diselidiki. Setelah autopsi selesai, jenazah Pratibha diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dalam suasana duka, keluarganya mulai mengingat kembali percakapan-percakapan terakhir dengan Pratibha. Mereka menyadari bahwa beberapa bulan terakhir, suara Pratibha sering terdengar murung. Ia jarang membahas kehidupan pribadinya dan cenderung menghindari pertanyaan tentang rumah tangganya. Saat itu, mereka menganggap semuanya baik-baik saja. Kini, tanda-tanda tersebut terasa seperti peringatan yang terlewatkan. Sementara itu, polisi menyita ponsel Abhishek dan mulai memeriksa seluruh riwayat komunikasi pasangan tersebut. Dari pesan, panggilan telepon, dan email yang ditemukan, penyidik melihat adanya ketegangan yang semakin sering terjadi dalam rumah tangga mereka. Perdebatan mengenai masa depan, keluarga, dan kehamilan Pratibha muncul berulang kali. Banyak pesan dari Abhishek menunjukkan nada marah dan frustrasi. Temuan-temuan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi. Hari demi hari, tekanan terhadap Abhishek semakin besar. Ia harus menghadapi pemeriksaan panjang dan berbagai bukti yang terus bermunculan. Akhirnya, setelah berulang kali diinterogasi, Abhishek mulai membuka cerita yang selama ini ia sembunyikan. Menurut pengakuannya, rasa iri dan rendah diri telah tumbuh selama bertahun-tahun. Semuanya bermula ketika Pratibha berhasil lulus ujian hakim dan meraih posisi bergengsi yang selama ini mereka impikan bersama. Sementara itu, Abhishek gagal dalam ujian yang sama dan tetap berkarir sebagai pengacara. Perbedaan status tersebut perlahan menjadi sumber kecemburuan yang mendalam. Ia merasa tertinggal oleh istrinya. Di saat yang sama, ia juga merasa tidak pernah benar-benar diterima oleh keluarga Pratibha. Seiring waktu, perasaan itu berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang terus menumpuk. Lalu datang kabar kehamilan Pratibha. Bagi Pratibha, kehamilan itu adalah harapan baru. Ia percaya kehadiran seorang anak akan mempererat pernikahannya dan memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya. Bahkan ibunya mulai berencana untuk kembali dekat dengannya dan membantu mempersiapkan kelahiran sang cucu. Namun bagi Abhishek, kabar tersebut justru memunculkan perasaan yang berbeda. Alih-alih bahagia, ia merasa semakin tertekan. Kehamilan itu dianggap sebagai tambahan tanggung jawab yang tidak siap ia hadapi, sekaligus memperbesar jarak emosional yang sudah lama terbentuk di antara mereka. Teman-teman Abhishek mengenalnya sebagai pribadi yang menyukai kebebasan. Ia gemar berkumpul dengan teman, menikmati hidup tanpa banyak tanggung jawab, dan tidak terbiasa memikirkan kehidupan keluarga. Karena itu, ketika mengetahui Pratibha hamil, ia justru merasa tertekan. Menurut hasil penyelidikan, Abhishek beberapa kali mendesak Pratibha untuk menggugurkan kandungannya. Namun Pratibha menolak dengan tegas. Ia ingin mempertahankan bayinya dan percaya bahwa kehadiran anak mereka akan membawa perubahan positif bagi keluarga.
Penolakan itu justru memperburuk hubungan mereka. Abhishek semakin posesif dan berusaha mengendalikan kehidupan istrinya. Ia membatasi komunikasi Pratibha dengan keluarganya, sementara rasa iri terhadap kesuksesan sang istri terus bertambah. Di luar rumah, Pratibha adalah hakim yang dihormati. Namun di dalam rumah tangganya, ia hidup di bawah tekanan yang semakin besar. Awal Oktober 2016, Ibu Pratibha menyampaikan keinginan untuk bertemu putrinya. Bagi Abhishek, hal itu menjadi pemicu pertengkaran baru. Ia marah karena Pratibha kembali menjalin komunikasi dengan keluarganya. Ketika Abhishek menuntut agar ia memutus hubungan dengan keluarganya, Pratibha menolak. Ia menegaskan bahwa ia berhak mempertahankan hubungannya dengan orang tua dan berhak menjaga anak yang sedang dikandungnya. Menurut pengakuan yang kemudian muncul dalam penyelidikan, penolakan itulah yang membuat kemarahan Abhishek mencapai puncaknya. Saat menjalani pemeriksaan, Abhishek mengakui bahwa ia merasa iri terhadap keberhasilan istrinya dan tidak mampu menerima kenyataan bahwa Pratibha memiliki karir yang lebih cemerlang darinya. Namun penyidik merasa masih ada bagian cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, rangkaian peristiwa menjelang kematian Pratibha diduga dimulai pada 7 Oktober 2016. Saat itu, Pratibha memberitahu Abhishek bahwa ia akan pergi ke Delhi meskipun suaminya tidak setuju. Kabar tersebut membuat Abhishek marah. Ia segera meninggalkan tempatnya menginap bersama teman-temannya dan kembali ke Delhi. Keesokan harinya, 8 Oktober, Pratibha tiba di Delhi dengan kereta api. Ia berharap bisa berbicara langsung dengan suaminya dan memperbaiki hubungan mereka. Namun pertemuan itu justru berubah menjadi pertengkaran hebat. Di dalam mobil, keduanya terlibat adu argumen yang semakin memanas. Pada satu titik, Pratibha turun dari mobil dan menyatakan bahwa ia akan kembali ke Kanpur sendiri. Ia kemudian berjalan meninggalkan Abhishek. Menurut versi penyidik, Abhishek yang masih dipenuhi kemarahan akhirnya memutuskan untuk menyusulnya. Ia berkendara semalaman menuju Kanpur. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 9 jam. Menjelang subuh, sekitar pukul 5 hingga 5:30 pagi, tanggal 9 Oktober, ia tiba di rumah dinas Pratibha di Circuit House Colony. Berdasarkan dakwaan polisi, pertengkaran yang telah berlangsung berbulan-bulan akhirnya meledak menjadi kekerasan saat itu. Penyidik meyakini Abhishek menyerang Pratibha di dalam apartemen. Korban berusaha melawan tetapi akhirnya tidak berdaya. Polisi menduga Abhishek kemudian menjerat leher Pratibha menggunakan selendang hingga korban meninggal karena kehabisan nafas. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Abhishek diduga berusaha menghilangkan jejak dan membuat kematian tersebut tampak seperti bunuh diri. Salah satu upayanya adalah mencoba menggantung tubuh korban pada kipas angin langit-langit. Namun rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Kipas tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk menopang berat tubuh korban. Akhirnya tubuh Pratibha ditemukan berada di lantai apartemen. Penyidik juga meyakini bahwa Abhishek mengambil ponsel Pratibha untuk menghilangkan bukti yang dapat mengungkap motif maupun kronologi kejadian. Sekitar pukul 6 pagi, ia meninggalkan apartemen dan menuju mobilnya. Namun ia tidak langsung melapor ke polisi. Abhishek baru datang ke Kant Police Station Kanpur sekitar pukul 9 pagi, hampir 3 jam kemudian. Jeda waktu tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat kecurigaan polisi. Di TKP, polisi hanya menemukan selendang yang diduga digunakan untuk menjerat korban. Namun benda tajam yang diduga menyebabkan luka sayatan pada tubuh Pratibha tidak pernah ditemukan. Fakta lain yang juga menarik perhatian adalah bahwa sehari sebelum kejadian, Abhishek diketahui telah meliburkan pembantu rumah tangga dan sopir keluarga. Awalnya hal ini dianggap kebetulan, tetapi kemudian menjadi bagian penting dalam teori penyidik mengenai adanya perencanaan sebelumnya. Setelah Abhishek ditahan, kedua orang tuanya sempat menghindari panggilan penyidik. Pengadilan kemudian mengeluarkan surat perintah terhadap mereka sebelum akhirnya keduanya hadir dan bekerja sama dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara itu, Abhishek berkali-kali mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan ke berbagai tingkat pengadilan. Namun selama bertahun-tahun, permohonannya terus ditolak
karena beratnya tuduhan yang dihadapi. Pada April 2022, setelah hampir 5 tahun berada dalam tahanan, Allahabad High Court akhirnya mengabulkan permohonan jaminannya. Meski demikian, keputusan tersebut bukanlah akhir dari perkara. Hingga kini, kasus kematian Pratibha Gautam masih dikenang sebagai salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik di Uttar Pradesh. Seorang hakim muda yang dihormati kehilangan nyawanya secara tragis. Sementara proses hukum untuk menentukan kebenaran sepenuhnya masih menjadi bagian dari perjalanan panjang mencari keadilan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.